Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah karya Imam Muhyiddin rahimahullahu taala. Setelah selesai dari isim dan fi'il, di hari ini kita masuk jenis kalam yang ketiga, yaitu huruf. Kata beliau, wa ammal harfu fahuwa fil lugati at-tarafu. Al-harfu, Umair, kenapa di dhammah? Karena mubtada. Fahuwa fil lugati, huwa, indak Fadil, sebagai apa huwa? Fadil? Sebagai apa huwa? Mubtada. Ahsan. Betul. Fil lugati. Kalau itu kenapa dibaca al-lugati? Dija dengan fi. Iya, dija dengan fi. At-tarafu. Abu Hanif. Khobar. Kenapa bisa? Setelah titik dua. Betul. Wa fi istilahin nuhati. Istilahi. Indak Syafril. Karena fi. Majrur karena fi. An-nuhati. Masih antum? Mudhafun ilaihi. Susunannya? Nakirah ma'rifah. Betul. Kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Kalimatun, Abu Dar, khobar dari? Kenapa bisa? Setelah apa dia? Setelah titik dua. Khobar dari titik dua. Iya. Khobar dari titik dua. Ala dalat. Kalau dalat, Suhail? Fi'il madhi. Ala makna. Ala, Abu Zakaria? Ala. Huruf jar. Makna? Dijar. Tandanya? Apa muqaddar? Kasro. Mana kasronya? Muqaddaro. Fi ghairiha. Kenapa ghairi? Abdul Aziz. Karena fi, betul. Haknya mudhafun ilaih. Dari mana untuk pastikan itu? Karena dia bersambung dengan isim. Dipastikan mudhafun ilaih karena dia bersambung dengan isim. Nah, min fa inna hadzal lafdha. Hadza. Kenapa itu Ayub? Sebagai apa hadza? La. Bukan isim inna. Betul. Mubtada itu di awal. Ini inna. Hadza isim inna. Berarti hukumnya apa ini hadza? Marfu, mansub, majrur? Mansub. Betul. Karena isim inna mansub. Al-lafdha. Sebagai apa itu Harun? Badal dari hada. Ahsan. Apa kaidahnya? Isim isyarah setelahnya beral, maka dia adalah badal. Kalimatun, indak Dzulkifli.
Khobar dari siapa? Labdu. Enggak, labdu tadi itu adalah badal. Antum bilang khobar dari labdu berarti labdu adalah mubtada. Kan begitu. Khobar dari hada. Enggak. Dia bukan khobarnya hada. Betul khobar, tapi khobarnya siapa? Harus jelas khobarnya siapa. Khairil. 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 Dadan. Khobarnya inna, ada di depan. Inna hadal lafdho. Kan inna kan, hada isimnya inna. Al-lafdho badal dari hada. Kalimatun khobarnya inna. Bukan khobarnya lafdho. Khobarnya inna, bukan khobarnya hada juga. Dipahami ini Zulkifli? Khobarnya inna kan butuh isim dan khobar. Dalat ala makna wahwal ibtida'u. Apa i'rabnya itu huwa? Abdullah? Mubtada. Al-ibtida'u? Khobarnya. Khobarnya siapa? Huwa. Betul. Wahadal makna la yatimmu hatta tudamma ila hadhil kalimati hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairaha hada. Kenapa itu syukur? Mubtada. Al makna khobar badal. Betul. La yatimmu. Kenapa itu? Rizki? Fi'il dori ma'lum, betul? Marfu. Kenapa bisa marfu? Kosong dari penasab dan penjazam. Hatta tudomma. Tudomma mansub. Paham ya? Yang menasabnya bukan hatta. Kalau ada fi'il mudhari dinasab setelah hatta, maka dia mansub dengan an. Cuman kita belum pelajari. Bagi yang baru belajar nahwu, itu belum kita pelajari. Di sini baru kita akan pelajari nanti. Di buku ini. Di buku pertama, saya cuman kasih yang terlafatkan saja. Jadi an itu bisa beramal dalam keadaan dia ada, juga beramal dalam keadaan dia tidak ada. Seperti setelah hatta. Ya, kalau ada fi'il mudhari dinasab setelah hatta, itu bukan hatta yang menasabnya, tapi an yang dihilangkan. Itu yang belum kita pelajari. Karena di buku dasar saya hanya sebutkan yang kelihatan. Paham ini? Nanti kita akan pelajari. Ala penasab itu kan ada 4. An, lan, idan, kai. Kan begitu? Sisa 6 lagi. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. 6 perkara ini bukan dia penasab. Tapi an yang dihilangkan. Nah, ini nanti kita akan pelajari sisanya 6 ini. Tempatnya an dihilangkan. Adanya di buku ini. Di buku ini sudah disebutkan. Karena secara umum ala penasab itu jadinya 10. Paham ini? Jadinya 10. Secara garis besar. Walaupun pada hakikatnya cuma 4. Sisanya 6 itu dinasab dengan an. Di antaranya hatta. Di antaranya siapa? Hatta. Makanya dibaca hatta tadumma. Ini tadumma mansub dengan an yang dihilangkan setelah hatta. Ila hadhil kalimati. Ila hadhil kalimati. Tadumma tadi fi'il mudhari ma'lum. Mansub dengan an. Ila hadhihi. Kalau hadhihi ini tadi Rizki? Karena
ila. Al kalimati rosidan. Badal dari hadi. Goiroha. Goiro Afgan. Lah. Genta. Maf'ul bi. Bukan ismul ladzil sorry. Maf'ul bi. Kan tadumma fi'il ma'lum. Kalau ada fi'il ma'lum setelahnya dapat mansubkan. Maka dia maf'ulun bi. Goiro ha. Goiro maf'ul bi. Hanya apa genta? Apa? Mudhof ilaih. Fatakulu dhahabtu minal baiti masalan. Masya Allah. Selesai sampai di situ pembahasan huruf. Kata beliau lihat terjemahannya. Wa dan amma adapun al harfu huruf. Bahwa fil lugati maka dia secara bahasa. At-torof. Adalah ujung. Terjemahan huruf secara bahasa ujung. Iya. Kan dia bermakna at-torof. Wa fi istilahin nuhati. Dan dalam istilah ulama nahwu. An-nuha ahli nahwu. Dalam istilah ulama nahwu. Kalimatun dia adalah kata. Dia adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna arti fi pada goiriha selainnya. Ini bedanya dia dengan isim dan huruf. Kalau isim menunjukkan atas makna pada dirinya. Fi'il menunjukkan atas makna pada dirinya. Kalau huruf menunjukkan atas makna pada selainnya. Maksudnya bergandeng dengan yang lain baru punya makna sempurna. Misalnya dicontohkan sebentar min dari. Orang belum terlalu memahami kalau antum tidak susun dengan yang lain. Masih dari apa? Beda kalau dibilang doroba telah memukul. Kitabun sebuah buku. Itu kan langsung sempurna maknanya kalau fi'il dan isim. Kalau huruf min dari apa? Ala di atas apa? Nanti bersama selainnya baru bisa dipahami. Antum bilang alal kursi di atas kursi, minal baiti dari rumah, min masjid dari masjid. Itu baru sempurna. Paham ini? Jadi dia punya makna tapi pada selainnya. Itu cirinya huruf. Dia punya makna tapi pada selainnya. Maksudnya bersambung dengan yang lain. Baru dia punya makna sempurna. Nah contoh. Min. Fa inna hadzal lafdho. Sesungguhnya lafaz ini. Kalimatun dia kata. Dalat yang menunjukkan ala atas makna. Atas makna. Sebuah arti. Wahwal ibtida. Yaitu bermakna permulaan. Kan dibilang dari rumah. Berarti awalnya dari rumah. Apa maksudnya maknanya min? Menunjukkan permulaan, awal. Wahadal makna. Dan makna ini la yatim. Tidak sempurna. Hatta tadumma. Sampai dia digabungkan. Ya, sampai tergabung ila hadhil kalimah kepada kalimat ini goiroha selainnya. Jadi bersambung dengan yang lain baru dia sempurna maknanya. Fatakul misalnya kamu katakan dhahabtu minal baiti. Dhahabtu minal baiti. Saya pergi dari rumah. Kalau antum bilang saja saya pergi dari. Titik. Saya pergi dari. Dipahami enggak? Maknanya. Itu kalimat.
Tidak dipahami. Sampai antum bilang bait. Saya pergi dari rumah. Langsung sempurna. Masalah. Ini misalnya. Ini misalnya. Demikian pula contoh-contoh huruf jar yang lain. Sekarang kita baca cepat. Setelahnya itu kan cuma contoh. Kata beliau, amsilatun lil ismi. Contoh-contoh untuk isim. Contoh kalimat dia adalah isim. Kitabun, kolamun, dawatun, kurrosah, jaridah, khalil, soleh, imran, warakoh, sabu'un, himarun, dhi'bun, namirun, fahdun, laimunatun, burtokolun, kummasratun, narjisatun, wardatun, haulai, antum. Semua ini contoh untuk apa? Isim. Paham kan? Di antara yang membuktikan dia isim, dia ditanwin. Dia ditanwin. Nanti akan datang alamatnya setelah ini. Wa amsilatun lil fi'li. Contoh untuk fi'il. Safaro, yusafiru, safir. Tentunya antum sudah belajar sorof. Ini fi'il 3. Madi, mudhari, amr. Qala, yakulu, kul. Madi, mudhari, amr. Amina, ya'manu, iman. Madi, mudhari, amr. Rodiya, yardo, irdo. Madi, mudhari, amr. Sodako, yasduku, usduk. Madi, mudhari, amr. Ijtahada, yajtahidu, ijtahid. Madi, mudhari, amr. Istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir. Madi, mudhari, amr. Ini contoh untuk fi'il. Tambahan dari apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Amsilatul lil harf. Contoh huruf. Contoh huruf. Min, ilah, an, ala, illa, lakin, inna, an, bala, bal, qad, saufa, hatta, lam, la, lan, lau, lamma, la'alla, ma, lata, laita, in, summa, au. Semua ini huruf. Semua ini adalah apa? Huruf. Ini hanya sekedar contoh ya. Ini yang ditambahkan oleh penulis. Ya. Dan tidak terbatas pada ini. Jangan sampai antum mengatakan, oh hanya ini isim, hanya ini fi'il, hanya ini huruf. Tidak. Ini sekedar contoh dulu. Nanti ada tandanya. Kapan ada tanda itu langsung antum bilang ini isim. Ini fi'il, ini huruf. Setelahnya. Kita langsung masuk setelahnya. Alamatul ismi. Buka bukunya. Alamatul ismi. Sebagai apa itu al-ismi? Sampai mana tadi? Rio? Ismi. Alamatul ismi. Al-ismi. Mudhafun ilaih. Karena susunannya apa ini? Nakira ma'rifah. Betul. Hasan. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Al ismu rumah 3. Khabar. Dari titik 2. Qala ya. Ya. Qala itu kan tambahan dari penulis. Itu tidak dianggap pertama. Itu tambahan dari Muhyiddin. Jadi kalimat pertama dari Ibn Ajurum adalah fal ismu. Berarti kalau begitu apa itu? Qala ini tambahan dari penulis. Dari Muhyiddin. Berarti mubtada. Yu'rafu bil khafdi. Yu'rafu Yusuf.
Fi'il mudhari majhul. Hukumnya? Tanda rofanya? Kenapa? Kan dia fi'il sahih akhir. Terus kenapa marfu? Kosong dari penasab dan penjazm. Bil khafdi. Kalau itu iki, kenapa itu di kasro? Karena bi. Ahsan. Wat tanwini kalau itu? Atau. Wa dukhulil alifi wal lami. Dukhuli. Kenapa itu Ramadan? Ke? Atau ke khafdi. Betul. Al alifi. Kalau itu Taufik? Mudhafun ilai. Betul. Walami. Itu? Masih antum? Atau betul. Wa hurufil khafdi. Wa hurufi. Kenapa itu Febri? Ke? Bil khafdi. Ahsan. Al khafdi itu? Mudhafun ilaihi. Betul. Wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Wal ba'u wal kafu wal lamu. Wa huruful qasami wahya al waw wal ba wat ta. Itu hanya penyebutan huruf jar. Belum masuk sekarang dalam pembahasan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Alhamdulillah ini kedua kalinya sudah kita ambil. Tanda-tanda isim. Qal beliau berkata, fal ismu maka isim yu'rafu dikenal bil khafdi dengan adanya kasroh. Kalau ada kata di kasroh, oh isim. Karena isim dikenal dengan adanya kasroh. Wat tanwin ini kedua, adanya tanwin. Wa dukhulil alif lam masuknya al. Dukhul masuknya al alif lam, alif dan lam al. Kalau ada kata kemasukan al langsung bilang isim. Wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafat. Kalau ada kata kemasukan huruf jar sudah langsung antum bilang ini adalah apa? Isim. Inilah 4 alamat isim yang belum sebutkan. Kasroh, tanwin, al, masuknya huruf jar. Setelah itu hanya penyebutan huruf jar. Setelah itu hanya penyebutan huruf jar. Belum bilang wahya dia adalah, yaitu huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, bi, al-kaf, ka, alam, li, wa hurufil qasam dan termasuk huruf jar, huruf sumpah. Huruf yang bermakna sumpah, demi. Wahya al-waw, yaitu waw, wa, misalnya watturi, wasyamsi, wal qamari, semua itu dikasrokan ada waw sumpah. Wal ba, waw ba sumpah, bi. Maknanya sumpah, demi juga. Wata tak sumpah, tarobbil Ka'bah, demi Rob Ka'bah. Tar-Rahman, demi Allah yang Maha Rahman. Paham kan? Ini huruf jar. Kalau antum dapat kata kemasukan min, atau ilah, atau an, atau ala, atau fi, atau rubbah, atau bi, atau ka, atau li, atau waw sumpah, atau ba sumpah, atau tak sumpah. Langsung bilang itu adalah apa? Itu adalah apa? Isim. Kan itulah alamat isim. Langsung bilang, oh ini isim karena alamat isim ini. Paham Ayub? Paham matannya Ayub? Yakin? Selesai. Kata beliau, aku lu. Wa aku lu. Kenapa itu? Riko? Riki? Fi'il mudhari. Hukumnya? Marfu. Kenapa bisa marfu? Kosong dari penasab dan penjazm. Betul. Lil ismi
alamatun yutamayyazu an akhwaihi al-fi'li wal harfi biwujudi wahidatin minha au qabuliha. Ini susunannya ini agak berbeda sedikit. Lil ismi, karena tentunya ada li. Dia majrur. Alamatun, itu dia di i'rab dengan i'rab yang kita belum dapat. Saya sengaja tidak kasih tahu di sini karena kita belum lancar yang susunan biasa. Ini susunannya sudah dibalik nanti insyaallah. Yutamayyazu fi'il mudhari majhul. An dari an akhwaihi. Nah, ini juga ada sedikit perubahan. Asalnya akhwaina, akhwaini. Hi. Tapi dihilangkan nunnya. Karena isim mutsanna mudhaf. Nah, ini dipahami nih. Jadi asalnya itu akhwain. Akhwai asalnya adalah, ini susunan baru dijumpai juga. Jadi asalnya itu adalah akhwaini. Akhwaini isim mutsanna. Kemudian disandarkan kepada hi. Paham kan? Kan kalau isim mutsanna dia sebagai mudhaf maka nunnya hilang. Sudah lewat kan? Kan mudhaf itu tidak boleh tanwin. Iya, mudhaf itu tidak boleh ada nun pada isim mutsanna dan jama' mudzakkar salim. Maka ini nunnya dihilangkan, jadilah akhwaihi. Jadilah akhwaihi. Itu dia. Asalnya tadi akhwainihi. Paham kan? Nunnya hilang. Dipahami ini? Nunnya hilang. Karena dia sebagai apa? Mudhaf. Antum ingat kembali di syarat mudhaf. Di buku sebelumnya. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh beral. Mudhaf tidak boleh ada nunnya. Kalau dia isim mutsanna atau jama' mudzakkar salim. Di buku sebelumnya. Jelas ini? Abu Zakaria? Paham? Yakin? Ayo. Nah, jadi ini dihilangkan nunnya itu kalimat. Akhwaihi. Akhwaihi. Paham Afgan? Tinggal diingat ini karena baru saja muncul. Baru saja datang dalam bentuk nun dihilangkan. Ketika dia mudhaf. Al-fi'li wal harfi. Kalau al-fi'li badal. Dari akhwaihi. Ini juga susunannya baru bentuk. Baru datang. Badal dari akhwaihi. Wal harfi. Kalau wal harfi. Itu mudah. Kenapa itu ikhwan? Wawunya wa atau betul. Al harfi. Enggak. Al harfi, al harfi. Tunggu. Kenapa? Duduk. Siapa suruh ndak kencing sebelumnya? Saya sudah kasih tahu tuh? Duduk, kencing kau di situ. Naat. Wal harfi. Antum bilang tadi wawunya mau apa? Atop toh? Al harfi? Al harfi? Ikhwan, kalau ada waw atop, setelahnya apa?
Ikhwan, kan sebenarnya itu sudah setengah dari jawaban antum jawab itu. Ini waw atof. Al-harfi apa? Betul isim. Tapi kenapa dibaca kasroh? Karena dia mengikuti sebelumnya. Dah, berarti apa dia namanya? Sedikit lagi itu. Abu Sulaiman. Betul. Tapi apa namanya? Badal. Enggak. Atof. Kan antum bilang wow atof. Setelahnya berarti atof. Paham ikhwan? Setelahnya atof. Biwujudi. Indah Safrun. Karena huruf jer. Biwujudi. Wahidatin. Nah. Itu sebagai apa? Nah, di sini Anda kasih tahu antum bentuk yang baru. Kan antum kan sekarang sudah lancar. Nakiro, naat. Paham kan? Itu kalau sama-sama ditanwin. Paham ini? Kalau saya baca ini begini. Biwujudin wahidatin onaat. Kan dia harus sama-sama juga ditanwin. Tapi kalau ada nakiro. Yang pertama saya tidak tanwin. Yang kedua kasro tanwin. Maka itu mudhof nilai. Karena mudhof nilai boleh juga nakiro. Boleh juga apa? Nakiro. Kadang datang seperti itu. Dari mana nanti saya bisa bedakan sebelumnya tanwin atau tidak? Perhatikan itu baik-baik. Karena kalau dia sebagai naat, maka tanwin. Dipahami nih? Kalau dia sebagai mudhof, setelahnya mudhof nilai, pasti dia pertama tidak tanwin, kedua tanwin, kasro. Ini bentuk baru. Kadang datang seperti itu. Tapi kalau bilang tanwin, itu kan gundul. Paham ini? Itu kan gundul. Sehingga saya tidak bisa lihat tanwinnya nanti. Dari mana saya bisa langsung tahu nanti ini? Ini yang pertama mudhof, yang kedua mudhofun ilai. Cukup antum ingat pengertian naat. Naat itu selalu sama. Laki-laki. Perempuan. Sekarang, coba antum lihat ini susunan. Wujud. Wahidah. Coba antum lihat ini susunan. Wujud. Pertanyaannya, ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Wujud. Saya baca sukun. Paham kan? Wahidah. Saya juga baca sukun. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Berarti ini kan nakiro. Pertanyaan saya, bisa nggak jadi naat? Tunggu dulu. Ini laki-laki atau perempuan? Wujud, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wahidah, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Adanya ini tak, itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Berarti tidak sama. Ini laki-laki, ini perempuan. Berarti tidak sama. Ketika tidak sama, berarti ini tidak cocok naat. Ini cocoknya jadi mudhofun ilai. Makanya kalau terpisah baca wujudu wahidatin. Kalau tidak ada huruf jernya. Kenapa saya baca kasroh? Karena tidak cocok jadi naat. Tidak sama jenisnya. Jadi naat itu di samping nakiro. Dia juga harus mudakar, mu'annas. Paham ya? Laki-laki, perempuan. Jelas. Ketika tidak bisa, maka keluar dari naat. Jelas kan? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Biwujudi wahidatin. Jadi wahidatin mudhafun ilaih. Minha. Haknya sapri.
Domir ha kemasukan huruf jar maka dia majrur. Betul. Au qabuliha biwujudi wahidatin minha au qabuliha qabuli. Riki atof ke wujudi wahidatin. Betul. Qabuli haknya mudhofun ilaih. Kenapa bisa antum bilang mudhofun ilaih itu? Bersambung dengan isim. Betul. Wa kode. Ingat kalau ada kode maka setelahnya pasti fi'il. Paham? Ada kode setelahnya pasti fi'il. Maka baca fi'il setelahnya. Kalau 3 huruf maka dia fa'ala, fa'ila, fa'ula. Akhirnya di fathah. Wa kode dakaro rahimahullah min hadhil alamati. Hadhihi Ahmad. Karena majrur dengan min. Al-alamati itu Ahmad. Badal dari hadhihi. Kenapa bisa? Betul. Arba'a alamatin. Wa qad dzakara fi'il. Min hadhil alamati arba'a. Arba'a. Dzulkifli. Dzul. Qad dzakara fi'il rahimahullah min hadhil alamati arba'a. Kenapa dibaca arba'a? Kita lihat. Iki. Iya, angka 4. Terjemahannya 4. Tapi kenapa dibaca arba'a? Kenapa dibaca fathah? Itu saya pertanyaannya. Yusuf. Maf'ulun bi. Ada fi'il dah. Dzakaro fi'il. Kan ada kaidahnya kalau ada fi'il setelahnya ada isim mansub maka maf'ulun bi. Walaupun diantarai oleh beberapa kalimat. Maf'ulun bi. San. Alamatin. Rumah 3. Apa? Mudhofun ilaih. Kenapa bisa? Setelah angka berapa? Betul. Wahyal khafdu. Al-khafdu genta. Dari titik 2. Bisa juga dari hiya. Kalau bagi cetakan yang tidak ada titik 2-nya. Watanwinu Rio. Atau wadukhulul alifi wal lami. Dukhulu. Afgan. Fi'il. Atof ke? Ya khafdu. Isim atau fi'il itu? Dukhulu. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Ada wazan dukhulu, fu'ulu. Dari 22 yang antum pelajari. Kan ada 22 wazan. Ada 22 wazan. Ada nggak berwazan fu'ulu? Ada nggak? Berarti apakah fi'il?
Kan wazan fi'il terbatas, 22. Kalau tidak ada di situ, jangan coba-coba bilang fi'il. Berarti apa dia? Isim, betul. Isim, tidak ada wazannya. Dukhulu, isim. Al-alifi, Fadil. Mudhafun ilaih. Betul. Walami, itu masih antum? Atof. Betul. Wadukhulu harfin. Umair. Dukhulu harfin. Harfin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Itu yang baru saja Anda bilang tadi. Dukhulu tidak ditanwin. Nakiro. Harfin ditanwin. Nakiro. Jangan bilang naat. Ini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Min hurufil khafdi. Min hurufi. Kenapa itu Abu Hanif? Hurufi. Karena min. Al-khafdi. Mudhafun ilaih. Susunannya. Nakiro ma'rifah ahsan. Selesai. Kata belum. Aku saya katakan. Lil ismi alamat. Untuk isim, itu ada beberapa tanda. Yutamayyazu an akwai. Yutamayyazu dibedakan. Dibedakan. An dari akwai. Dua saudaranya. Dibedakan dari dua saudaranya. Untuk isim, ada tanda-tandanya. Dibedakan dari dua saudaranya. Al-fi'li, yaitu fi'il, wal harfi dan huruf. Yaitu isim dibedakan dari dua saudaranya. Isim dan fi'il dan huruf ada tanda-tandanya. Paham kan? Biwujudi wahidatin minha. Bi dengan wujud adanya. Wahidatin minha. Salah satu darinya. Kalau ada itu salah satu tanda yang disebutkan di matan. Langsung antum bilang. Isim. Au qabuliha, atau dia menerimanya. Atau dia menerimanya. Paham ini? Antum tidak lihat tandanya, tapi bisa menerima tanda isim. Sudah. Misalnya Zaid. Orang bilang sama antum Zaid. Seperti itu. Zaid. Dia tidak baca tanwin. Dia tidak baca kasroh. Tidak ada al. Paham? Antum bilang apa dia? Antum tetap bilang isim. Kenapa? Bisa menerima tanda isim. Paham ini? Jadi sekarang ini kalau di buku pertama. Anak tegaskan sama antum. Kalau ada ini tanda. Maka isim. Sekarang ada penegasan yang kedua. Kalau menerima ini tanda isim. Ini makin naik. Jadi kalau antum baca Quran, baca hadis. Lihat tanda isim. Lihat kasro, lihat tanwin, lihat al, lihat huruf jar. Langsung bilang isim. Dipahami ini? Yang kedua, ini penegasan di buku ini. Kalau bisa menerima, memang tidak dilihat. Tapi bisa menerima. Maka ketahuilah itu adalah isim. Paham? Contoh nyata, mereka contohkan ya. Ketika antum bilang hada. Ini hada. Tidak punya tanwin. Paham ini? Tidak bisa kemasukan al. Sampai kapanpun tidak akan pernah dia bilang al-hada. Tidak akan pernah. Paham ini? Dan tidak akan pernah di kasroh. Tidak akan pernah apa di kasroh. Tapi ini hada bisa menerima huruf jar. Bisa dikatakan min hada. Paham? Dia memang tidak beral. Tidak di kasroh. Tidak bertanwin. Tapi bisa menerima siapa? Bisa menerima siapa? Huruf jar. Maka antum katakan siapa dia? Isim. Jadi sekarang ini isim itu bukan hanya sekedar antum lihat tandanya. Tapi kalau dia bisa menerima tanda, langsung isim. Dipahami ini? Langsung bilang apa? Isim. Jelas? Jelas ini? Jadi ini penting. Masya Allah. Wa qad dzakara rahimahullah. Dan penulis rahimahullah telah menyebutkan. Dzakara telah menyebutkan.
Min hadhil alamat. Dari tanda-tanda ini. Arba alamat. 4 tanda. Jadi penulis Matan Jurumiyah telah menyebutkan 4 tanda. Wahya dan dia adalah al-khobdu pertama kasroh. Wat tanwinu kedua tanwin. Wadukulul alif walam ketiga masuknya alif lam. Wadukulu harfin min hurufil khobdi. Dan masuknya 1 huruf dari huruf-huruf jar. Kapan 1 huruf saja dari huruf-huruf jar masuk maka itu adalah apa? Isim. 4 ini akan diuraikan oleh penulis satu persatu lagi. Nah, ini kita ambil besok insya Allah. Kita cukupkan sampai di situ. Jadi antum merujuk lagi supaya lebih kuat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.